Bayangkan, jika Amerika Serikat dan Iran yang selama puluhan tahun bermusuhan akhirnya benar-benar bentrok secara terbuka. Di satu sisi, ada Amerika dengan anggaran militer terbesar, teknologi tercanggih, dan kekuatan global. Sementara di sisi lain, ada Iran yang mengandalkan rudal, drone, serta strategi perang asimetris yang sulit ditebak. Banyak orang mengira hasilnya sudah jelas, tetapi konflik ini bukan sekadar soal jumlah senjata, melainkan pertarungan dua gaya militer berbeda. Kekuatan modern berteknologi tinggi melawan strategi bertahan penuh kejutan. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih unggul? Mari kita bahas satu persatu. 1. 2. Gaya kekuatan berbeda. Ketika membahas perbandingan militer antara Amerika Serikat dan Iran, banyak orang langsung menganggap hasilnya sudah jelas. Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer paling besar di dunia. Negara ini memiliki anggaran pertahanan terbesar, teknologi paling maju, jaringan pangkalan militer global, serta kemampuan menyerang ke berbagai wilayah dalam waktu singkat. Sementara Iran sering dipandang sebagai negara yang lebih lemah karena terkena sanksi ekonomi panjang dan tidak memiliki alutsista semodern negara barat. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Iran memang tidak bisa menyaingi Amerika dalam perang konvensional terbuka. Tetapi, Iran memiliki strategi militer yang berbeda. Mereka membangun kekuatan berbasis pertahanan wilayah, rudal balistik, drone, perang laut sempit, serta jaringan sekutu regional. Strategi ini membuat Iran tetap menjadi lawan yang diperhitungkan. Artinya, jika perbandingan hanya dilihat dari jumlah tank, kapal, atau pesawat, maka hasilnya akan berat sebelah. Tetapi, jika dilihat dari kemampuan bertahan, mengganggu lawan, dan memaksa perang menjadi konflik panjang, Iran memiliki kekuatan tersendiri. Inilah sebabnya ketegangan antara dua negara ini selalu menjadi perhatian dunia. 2. Anggaran militer. Perbedaan terbesar antara kedua negara terlihat dari anggaran pertahanan. Amerika Serikat setiap tahun mengalokasikan dana ratusan miliar dolar untuk kebutuhan militer. Jumlah ini jauh melampaui negara lain di dunia. Dana tersebut digunakan untuk menggaji jutaan personel, merawat pangkalan di luar negeri, membangun kapal induk, membeli jet tempur terbaru, serta mengembangkan teknologi masa depan. Dengan anggaran sebesar itu, Amerika mampu mempertahankan dominasi global. Mereka dapat beroperasi di Eropa, Asia, Timur Tengah, hingga Samudra Pasifik secara bersamaan. Sangat sedikit negara yang bisa melakukan hal serupa. Iran berada jauh di bawah level tersebut. Anggaran militernya hanya sebagian kecil dari Amerika. Kondisi ekonomi dan sanksi internasional membuat Iran harus berhitung ketat dalam membangun pertahanan. Karena itu, Iran tidak mencoba meniru model militer Amerika. Sebaliknya, Iran memilih fokus pada sistem murah namun mematikan. Mereka memperbanyak rudal, drone, pertahanan udara lokal, dan bunker bawah tanah. Dengan biaya jauh lebih kecil, Iran berusaha menciptakan ancaman yang tetap serius. Secara finansial, Amerika jelas unggul mutlak. Tetapi, Iran menunjukkan bahwa uang besar bukan satu-satunya jalan membangun daya gentar. 3. Jumlah personel. Dalam jumlah personel aktif, Amerika Serikat memiliki lebih dari 1 juta tentara dari berbagai matra, angkatan darat, laut, udara, marinir, dan pasukan cadangan. Tentara Amerika dilatih secara profesional dengan standar tinggi, teknologi modern, dan sistem komando yang terintegrasi. Iran memiliki ratusan ribu personel aktif. Selain itu, Iran juga mempunyai Garda Revolusi atau IRGC yang sangat penting dalam struktur pertahanan negara. Garda Revolusi bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga elemen strategis yang mengawasi pertahanan nasional dan operasi regional. Iran juga memiliki pasukan cadangan serta milisi sukarelawan yang dapat dimobilisasi jika perang besar terjadi. Dalam konteks perang mempertahankan tanah air, jumlah personel tambahan ini bisa sangat berarti. Amerika unggul dari sisi profesionalisme, logistik, dan kemampuan tempur modern. Namun Iran memiliki kelebihan dalam mobilisasi nasional. Jika negaranya diserang, semangat perlawanan rakyat berpotensi meningkat besar. Karena itu, perang cepat mungkin menguntungkan Amerika.
Tetapi, perang darat panjang di wilayah Iran bisa jauh lebih sulit daripada sekadar melihat angka personel. 4. Kekuatan udara. Dalam sektor udara, Amerika Serikat berada di tingkat yang sangat sulit disaingi. Mereka memiliki ribuan pesawat militer aktif, termasuk jet tempur generasi kelima seperti F-35 dan F-22, pesawat pembom strategis B-2 dan B-52, tanker udara, drone tempur, serta pesawat radar AWACS. Keunggulan udara ini sangat penting karena memungkinkan Amerika menyerang target dari jauh, menghancurkan pertahanan lawan, dan mendukung pasukan darat maupun laut. Iran memiliki angkatan udara, tetapi banyak pesawatnya merupakan model lama yang sudah berusia puluhan tahun. Beberapa di antaranya berasal dari era sebelum revolusi 1979. Iran memang berusaha merawat dan memodernisasi armada lama tersebut, tetapi tetap tertinggal dari Amerika. Jika perang udara terbuka terjadi, Amerika hampir pasti bisa menguasai langit lebih cepat. Radar, senjata presisi, dan pesawat siluman memberi keunggulan besar. Iran memahami kelemahan ini. Karena itu, mereka tidak menaruh kekuatan utama pada jet tempur, melainkan pada sistem rudal dan pertahanan darat. Ini adalah bentuk adaptasi realistis menghadapi lawan yang jauh lebih unggul di udara. 5. Rudal dan drone. Inilah sektor paling berbahaya dari Iran. Selama bertahun-tahun, Iran membangun persenjataan rudal dalam jumlah besar. Mereka memiliki rudal jarak pendek, menengah, hingga rudal jelajah yang dapat menyerang sasaran strategis. Rudal-rudal ini menjadi alat penangkal utama karena bisa mengancam pangkalan militer, pelabuhan, fasilitas energi, bahkan kapal perang lawan. Dalam perang modern, kemampuan menyerang dari jarak jauh sangat penting. Selain rudal, Iran juga terkenal dengan drone tempur. Drone buatan Iran relatif murah dibanding sistem barat, tetapi cukup efektif untuk serangan presisi maupun misi kamikaze. Inilah yang membuat Iran mampu menekan lawan dengan biaya lebih rendah. Amerika tentu memiliki pertahanan udara canggih seperti Patriot, THAAD, dan Aegis. Namun tidak ada sistem yang sempurna. Jika serangan dilakukan massal dan berlapis, ancaman tetap besar. Karena itu, meski kalah dalam kekuatan udara tradisional, Iran tetap bisa memberi balasan keras melalui rudal dan drone. Inilah alasan mengapa Iran tidak bisa diremehkan. 6. Kekuatan laut. Amerika Serikat adalah penguasa lautan dunia. Mereka memiliki kapal induk terbesar, kapal selam nuklir, kapal perusak modern, serta armada yang dapat beroperasi di hampir semua samudra. Kapal induk Amerika berfungsi seperti pangkalan udara bergerak yang mampu membawa puluhan jet tempur. Dalam perang laut terbuka, Iran tidak memiliki kemampuan untuk menandingi itu. Armada laut Iran jauh lebih kecil dan terbatas. Namun Iran tidak mencoba bertarung di samudra luas. Fokus mereka adalah Teluk Persia dan Selat Hormuz, jalur sempit yang sangat vital bagi perdagangan minyak dunia. Di wilayah ini, Iran memiliki keunggulan geografis. Iran menggunakan kapal cepat bersenjata, rudal anti kapal, ranjau laut, drone pengintai, dan kapal selam mini. Dalam perairan sempit, taktik serangan cepat berkelompok bisa menyulitkan armada besar. Jika Selat Hormuz terganggu, dampaknya bisa global. Harga energi melonjak, pasar panik, dan distribusi minyak dunia terguncang. Jadi, Amerika unggul mutlak di laut global. Tetapi, di kawasan dekat Iran sendiri, situasinya jauh lebih rumit. 7. Teknologi militer. Keunggulan Amerika juga terlihat pada teknologi militer. Mereka memiliki satelit mata-mata, sistem navigasi presisi, radar canggih, peperangan siber, kecerdasan buatan, serta kemampuan komunikasi real-time antar satuan. Teknologi ini memungkinkan Amerika bertempur lebih efisien. Mereka bisa mendeteksi lawan lebih cepat, menyerang lebih akurat, dan mengurangi resiko bagi pasukan sendiri. 8. Opini. Menurut saya pribadi, jika perang besar benar-benar pecah antara Amerika Serikat dan Iran, maka Amerika memang lebih unggul secara kekuatan militer terbuka. Teknologi, armada udara, laut, dan kemampuan serangan jarak jauhnya berada di atas Iran. Namun, saya melihat Iran bukan lawan yang mudah ditaklukkan begitu saja.
Iran memiliki posisi geografis strategis, stok rudal besar, jaringan pertahanan berlapis, serta strategi perang bertahan yang bisa membuat konflik menjadi panjang dan mahal. Karena itu, menurut saya, perang seperti ini tidak akan menghasilkan pemenang mutlak. Amerika mungkin unggul di medan tempur, tetapi Iran mampu menciptakan kerugian besar secara ekonomi, politik, dan stabilitas kawasan. Pada akhirnya, jika konflik terjadi, yang paling dirugikan justru bukan hanya kedua negara, tetapi juga dunia. Harga minyak bisa melonjak, perdagangan global terganggu, dan ketegangan internasional meningkat tajam. Itulah sebabnya, banyak negara lebih memilih jalur diplomasi dibanding perang terbuka. Karena ketika dua kekuatan seperti ini bentrok, dampaknya bisa jauh melampaui batas wilayah mereka sendiri.